Baik, pada video ini akan kami demokan sistem inventory beras berkah lumbung pangan. Ya, yang pertama dari sidebar dulu sebelah kiri. Ini ada beberapa navigasi, yaitu dashboard. Ya, ini nanti dashboard ini berisi ringkasan informasi seperti stok beras, pembelian beras, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada menu. Nah, menu ini adalah data-data yang harus diisikan terlebih dahulu sebelum menginput ini transaksi beras masuk dan keluar. Yaitu ada kategori, kemudian jenis beras dan supplier. Nah, kategori ini kurang lebih ya ada premium, medium, organik, atau nanti disesuaikan dengan kategori di berkah lumbung pangannya. Kemudian jenis beras itu bisa diisi jenis beras jadi, beras gaba, beras reject, dan beras katul, atau nanti disesuaikan juga. Kemudian supplier, ini ada data supplier yang ini data ada nama, nomor HP, dan alamat. Kemudian di stok beras ini itu berisikan ya beras kategori dan stok. Nah, ini itu diambil atau didapat dari transaksi ini yang di bawah. Jadi transaksi beras masuk otomatis akan masuk juga ke tabel stok beras ini. Begitupun kalau ada beras keluar, otomatis di sini sudah otomatis ada perhitungannya. Itu stok beras. Kemudian di bawah ada menu transaksi. Nah, di sini yang mungkin poin utamanya ya. Jadi di sini bisa menambahkan data beras masuk, ada tanggal, kemudian jenis berasnya, kategori, supplier, kemudian beratnya berapa, harganya berapa, dan total dari perhitungan berat dan harga. Nah, caranya di tombol tambah data, kemudian nanti diisi satu persatu. Setelah itu, kalau sudah ngisi, ini akan tampil di tabel beras masuk. Setelah itu beras keluar hampir sama, cuma ada beberapa kolom yang tidak disediakan, yaitu supplier, karena mungkin supplier hanya untuk yang beras masuk ya, atau nanti kalau ada revisi bisa disampaikan di grup aja. Nah, ini misalkan kita menginputkan ya tanggal, kemudian di bawahnya ini diambil dari stok yang tersedia. Nah, tadi kan di tabel stok ya, di menu stok beras ada dua ini ya, ada dua data, gaba organik dan jadi premium. Di menu transaksi beras keluar juga akan tersedia dua ini sama. Jadi ini diambil dari stok beras yang ada. Mohon maaf, stok beras yang ada. Jadi nggak ngisi sendiri. Kemudian baru di jumlah ini kita ngisi sendiri dan harga jual juga ngisi sendiri. Ini untuk yang berasnya. Kemudian di bawahnya ini ada menu operasional, itu menu pengeluaran. Data yang harus diisi yaitu tanggal, kategori, deskripsi, dan jumlah. Ini misal ada pengeluaran, misalkan transportasi atau gaji, ini bisa diinputkan di menu ini. Ini ya, menu ini kategori, kolom kategori ini didapat dari menu kategori. Jadi ini harus diisi dulu untuk bisa diinputkan di pengeluaran. Nah, kemudian menu dashboard.
Nah, menurut dashboard ini ada beberapa informasi. Yang pertama stok beras. Ini diambil dari keseluruhan, ya ini jumlah stok di menu stok. Jumlahnya sekian. Kemudian pembelian beras juga diambil dari pembelian, berarti beras masuk ya diambil dari sini total pembelian. Nanti kalau udah banyak juga otomatis dihitung. Kemudian penjualan beras diambil juga dari beras keluar. Nah, selisih ini selisih diambil dari penjualan beras dikurangi pembelian beras. Juga kalau nanti di akhir ya, kalau sudah ditonton sampai selesai, boleh disampaikan yang mau ditampilkan apa aja untuk di dashboardnya. Jadi ini apa namanya, dari kami sendiri inisiatif buat ngecek aja selisihnya. Kemudian jenis beras ini didapat dari menu. Di jenis beras ya ada 4 data, kemudian supplier juga ada 3 data. Kemudian di bawahnya mungkin kita nanti akan tambahkan lagi, ini baru operasional didapat dari tabel ini 500.000. Nanti ada tambahan lagi, mungkin kita bikinkan grafik harga beras ya. Jadi misalkan harga beras 1 bulannya itu grafiknya seperti apa, jadi nanti ada harganya sekian, apakah naik apakah turun. Sementara itu dulu progresnya, silahkan bisa disampaikan masukannya. Terima kasih.